Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang berani mengambil keputusan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mengambil keputusan memang merupakan bagian kegiatan dari seseorang itu hampir setiap hari, hampir setiap saat. Misalnya kita mau ganti baju aja harus diputuskan mau pakai baju yang mana, atau mau makan apa kan harus diputuskan. Tapi kan tidak semua masalah itu dengan gampang itu bisa diputuskan, Pak Paul. Kadang-kadang harus lama sekali kita bergumul, berpikir misalnya mencari pasangan hidup dan sebagainya. Nah ini kalau dikatakan berani mengambil keputusan, itu yang banyak menjadi bahan pertimbangannya atau hal-hal lainnya apa itu Pak Paul? Jadi gini Pak Gunawan, memang dalam dunia ini ada dua jenis manusia ya. Yang pertama adalah jenis yang berani mengambil keputusan tapi kok sering salah. Tapi ada juga orang yang nggak berani ambil keputusan meskipun sebetulnya seringnya benar. Nah jadi kita mau seimbangkan, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan diri sehingga kita menjadi orang yang berani mengambil keputusan tapi juga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, tepat tidaknya itu kan sulit Pak Paul, karena kita tidak tahu masa depan itu seperti apa setelah keputusan ini kita ambil gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan, jadi memang kita ini nggak bisa memastikan hasil akhir. Yang kita bisa pastikan hanyalah proses pengambilan keputusan itu. Jadi misalkan dalam proses itu kita harus mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyak dan selengkap-lengkapnya. Kita juga mesti mendapatkan masukan, nasihat dari orang-orang yang berkompetensi di dalam area di mana kita mesti mengambil keputusan tersebut. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Namun, setelah kita lakukan semua itu, kita harus mengambil keputusan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyoroti kenapa kok ada orang yang susah sekali mengambil keputusan. Meskipun sudah kumpulkan data selengkap-lengkapnya dan sebanyak-banyaknya, meskipun sudah dapatkan informasi, masukan, bimbingan dari orang lain, tapi kok tetap susah, kok tetap nggak berani, kok tetap takut. Nah, kita akan coba bahas beberapa penyebabnya, sekaligus juga kita akan bicarakan beberapa cara untuk mengatasinya. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan apa Pak Paul? Pertama adalah ada orang yang memang tidak berani mengambil keputusan karena tidak tahu apakah keputusan itu keputusan yang tepat atau tidak. Jadi singkat kata ya kita ini takut salah lah. Sudah tentu ya kita harus berhati-hati ya Pak Gunawan dalam bertindak. Kita sekali lagi mesti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Kita bicara dengan orang, meminta pendapat orang. Namun setelah itu kita tetap harus mengambil keputusan. Nah, yang kita harus ingat adalah ini Pak Gunawan, bahwa semua keputusan adalah keputusan yang terbaik di dalam keterbatasan yang ada. Coba saya ulang sekali lagi. Keputusan yang terbaik di dalam keterbatasan yang ada. Singkat kata, keputusan yang terbaik adalah keputusan yang relatif terbaik. Nah, namun kata terbaik tidak sama dengan sempurna. Nah, seringkali kita memang mengaburkan atau menyamakan keduanya, yaitu keputusan terbaik berarti sempurna. Tidak. Terbaik bisa nggak gagal? Bisa. Orang bisa melakukan atau mempersiapkan, merancang suatu keputusan yang paling baik berdasarkan data yang dia miliki, tapi tetap bisa gagal. Dan terbaik pun bisa nggak keliru? Bisa juga keliru. Kadang-kadang kita sudah begitu yakin, namun ada hal informasi yang tidak kita ketahui, akhirnya kita salah mengambil keputusan. Namun setidaknya kita harus dapat berkata bahwa kita telah mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan data yang kita miliki dan udah jangan ragu, ya langsung melangkah. Nah, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya ini yang butuh waktu Pak Paul, dan biasanya makin banyak data yang kita peroleh, makin sulit kita membuat keputusan itu. Betul, jadi memang ada waktu-waktu di mana kita harus berkata cukup. Jadi kita nggak bisa terus menerus ya berkubang di dalam pengumpulan data tanpa habis-habisnya. Namun memang kita harus juga mengerti satu hal, untuk keputusan yang berat, yang penting, yang akan berdampak panjang dalam hidup kita, memang
itu memerlukan waktu yang panjang. Jadi justru tergesa-gesa bukanlah hal yang baik di dalam keputusan seperti itu. Contoh misalkan, kalau kita mau memutuskan kita mau makan apa siang ini, itu kita nggak usah mengambil waktu 2 jam memikirkannya, 2 menit pun cukup. Tapi kalau kita mau memutuskan membeli mobil yang mana, kita mungkin perlu 2 minggu memutuskannya. Kalau kita mau memilih pasangan hidup, mungkin kita perlu 2 tahun memutuskannya. Jadi memang untuk hal-hal yang lebih berat, yang lebih penting, yang lebih berdampak dalam hidup kita memang seharusnya mencurahkan lebih banyak waktu. Ya, karena seringkali keputusan yang kita buat itu dampaknya ke orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa buat kita tidak ada masalah gitu Pak Paul, tapi buat orang lain bisa menimbulkan masalah ini. Betul sekali Pak Gunawan, dan kadang-kadang kita bisa melihat dampak itu, tapi kadang-kadang memang tidak. Saya sendiri waktu menengok ke belakang, saya melihat ada beberapa keputusan yang saya ambil, yang kalau bisa saya ubah, saya akan ubah, yaitu saya beberapa kali pindah tempat tinggal. Nah, saya nggak memikirkan itu akan berdampak terlalu dalam dan banyak pada keluarga saya atau anak-anak saya, tapi ternyata memang ada dampaknya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat sejauh itu, dan kita hanya berpikir, mungkin nggak apa-apa, sebab saat itu anak-anak kami masih kecil juga. Tapi ternyata memang ada dampak-dampak yang tidak kami lihat. Namun sekali lagi penekanannya adalah pada lakukan PR kita ya. Kumpulkan data sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Kemudian minta konsultasi pendapat dari orang lain. Pikirkan masak-masak. Dan setelah itu kita coba lakukan. Jangan kita tunggu-tunggu lagi. Iya, selain itu apalagi yang perlu diperhatikan Pak Bos? Kedua adalah kadang-kadang kita takut mengambil keputusan karena kita memang tidak menyukai tanggung jawab Pak Gunawan. Jadi kita senantiasa ingin berada di balik orang lain karena kita tidak mau memikul tanggung jawab. Pada umumnya sikap seperti ini muncul dari 2 sumber. Yang pertama adalah kita memang dimanjakan sewaktu kecil, sehingga kita tidak pernah memikul tanggung jawab. Semua dilakukan oleh orang tua kita. Atau yang kedua, kita memang takut menanggung akibatnya yang buruk. Nah, coba kita perhatikan kedua penyebab ini satu persatu ya. Yang pertama ya, ada orang yang dimanjakan pada masa kecilnya sehingga dia tidak pernah diserahkan tanggung jawab. Semua diatur dan dia tinggal menerima hasilnya. Nah, orang ini Pak Gunawan seringkali gampang menghadapi tanggung jawab. Begitu berhadapan dengan keputusan yang masih diambil, yang terbayang adalah tanggung jawab. Dan karena ia tidak terbiasa dengan tanggung jawab, kecenderungannya adalah melarikan diri. Nah, ada pula orang yang takut mengambil keputusan karena takut dengan akibatnya. Mungkin ya, suatu kecil, dia sering menerima penghukuman dari orang tua sewaktu mengambil keputusan yang keliru. Atau ia pernah mengalami akibat yang mengerikan gara-gara keliru mengambil keputusan. Nah, hal-hal seperti itu memang dapat membuat kita akhirnya takut mengambil keputusan karena kita memang tidak mau memikul tanggung jawabnya. Nah, saya rasa hampir semua orang punya masalah dengan itu gitu Pak Pol. Lalu bagaimana dia bisa mengatasinya? Begini Pak Gunawan, ada 2 langkah yang bisa saya sarankan. Yang pertama adalah kita memulai dengan mengambil keputusan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita mengambil keputusan bersama-sama dengan orang lain. Coba ya kita perhatikan kedua hal ini. Yang pertama ya, makin sering kita mengambil keputusan secara tepat, makin bertumbuh kepercayaan diri kita. Jadi mulailah dengan keputusan-keputusan yang kecil, yang kita anggap sepele, ya. Mulailah, sekecil apapun mulailah. Jangan terlalu mudah untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dan yang kedua, ambillah keputusan bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita memang masih takut, biarkanlah orang juga bersama-sama dengan kita memutuskannya. Sehingga kita merasa lebih lega karena kita tahu semua itu akibatnya tidak ada pada pundak kita sendirian. Tapi kita berbagi. Nah, saya kira 2 cara ini dapat kita gunakan untuk mulai melepaskan diri dari ketakutan kita akan tanggung jawab. Tapi katakan kita mengambil keputusan itu bersama-sama dengan orang lain. Kan tanggung jawabnya tetap di kita Pak Bol. Kita kan tidak bisa melimpahkan itu tanggung jawab itu kepada orang yang mendampingi kita itu. Betul. Namun kalau kita melakukannya bersama-sama dengan orang lain, setidak-tidaknya tanggung jawabnya kita bagi bersama. Saya masih ingat dulu waktu kuliah, kadang-kadang dosen memberikan tugas, kami harus
melakukan tugas itu secara kelompok. Jadi satu tugas, satu kelompok. Nggak bisa nggak ada perasaan lebih lega Pak Gunawan, karena masing-masing kami mempunyai andil, tapi kami nggak bertanggung jawab sepenuhnya atas proyek atau tugas tersebut. Nah, jadi sesuatu yang kita bagi bersama orang lain akan juga membantu kita. Nah, maka ya kalau memang kita nggak terbiasa, kita punya pengalaman yang kurang baik dulu, atau kita terlalu dimanjakan, terlalu dirindungi, nah tetap kita mesti berusaha ya keluar dari perangkap tersebut. Ya, tapi dalam praktek kehidupan nyata Pak Pol ya, peran seseorang yang mendampingi kita itu sebagai apa gitu Pak Pol? Sebagai advisor atau penasehat kita, atau juga berbagi tanggung jawab seperti yang Pak Pol katakan itu, atau bagaimana? Kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Misalkan kita mau melakukan sebuah usaha yang baru. Nah, kita takut melakukannya sendirian. Kita mengajak orang untuk mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Nah, itu jadi berdua atau bertiga. Atau dalam kasus yang lain, kita memang meminta pendapat orang. Dan kita tanyakan, kalau engkau dalam situasi ini, apa yang kau akan lakukan? Nah, waktu dia berkata, saya akan lakukan ini. Oke. Jadi saya akan ikuti pendapat tersebut. Dalam pengertian kita itu seolah-olah tuh membuat keputusan bersama-sama. Bahwa dia dan kita sama-sama setuju, sama-sama melihat ini adalah hal yang memang baik untuk kita lakukan. Nah, sehingga misalkan deh ya, kok gagal atau keliru atau apa, seenggaknya kita nggak merasa, aduh sendirian saya salah nih. Sebab kita kan pernah berkonsultasi, minta pendapat, dan orang itu juga sama dengan kita. Nah, yang penting di sini adalah intinya Pak Gunawan, memulihkan rasa kepercayaan diri kita, sehingga kita nggak merasa aduh saya salah sendirian, kok saya selalu saja yang keliru. Iya. Hal yang lain lagi apa Pak Pol? Yang ketiga adalah kadang-kadang kita takut mengambil keputusan karena memang kita malas Pak Gunawan. Jadi tetap ada unsur ini ya, malas. Kita menyadari bahwa keputusan yang kita buat sama dengan bola yang berada dalam tangan kita ya, genggaman kita. Kita harus kan melemparkannya ke lapangan lawan. Nah, singkat kata kita tahu kita tidak bisa mendiamkan bola di tangan. Kita harus berbuat sesuatu. Nah, ada di antara kita yang memang malas Pak Gunawan. Itu sebab kita menghindar dari keputusan, sebab kita tidak mau direpotkan melaksanakannya. Nah, kita mesti menyadari setiap keputusan pasti akan merepotkan kita. Jadi, kita harus siap repot bila ingin mengambil keputusan. Bila kita menolak, pada akhirnya orang akan terus mengambilkan keputusan untuk kita. Dan itu berarti kita tidak akan bertumbuh dewasa. Masalahnya adalah orang pun akan sulit mempercayai kita dengan tanggung jawab apapun, karena melihat kita belum dewasa. Dan tidak bisa tidak, kita pun akan makin hari makin kehilangan kepercayaan diri. Belum lagi orang makin tidak respect kepada kita. Nah, singkat kata, untuk melawan kemalasan ya, kita mesti mengingat harga mahal yang mesti kita bayar. Jadi tolong ya kita lawan kecenderungan kita untuk berpasangan karena kita malas. Kita ingat bahwa harganya terlalu mahal. Lebih baik saya berbuat sesuatu. Ya, tetapi kemalasan seseorang itu kadang-kadang timbul karena tekanan dari luar gitu Pak Pol. Setiap kali dia mengambil keputusan, dia disalah-salahin terus, atau ya dicela terus gitu. Misalnya seorang suami gitu, setiap mengambil keputusan, istrinya selalu menganggap keputusannya salah. Lama-lama dia malas mengambil keputusan Pak Pol. Jadi ada latar belakangnya gitu, kemalasan itu. Bisa. Jadi kemalasan memang bisa berlatar belakang pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang buruk, pengalaman tidak dihargai, sehingga akhirnya kita kehilangan motivasi Pak Gunawan untuk melakukan apa-apa. Itu bisa juga memang adalah memang kita orangnya agak malas, itu juga bisa ya, sehingga akhirnya kita nggak mau repot-repot lah, sebab mengambil keputusan memang merepotkan, dan ada orang yang memang nggak mau repot, jadi udahlah daripada repot nggak usah ambil keputusan sama sekali. Nah, kita ya mesti melihat memang penyebabnya apa. Nah, kalau memang penyebabnya adalah yang tadi Pak Gunawan katakan, kita nggak mendapatkan penghargaan atau apa, nah kita mungkin bisa secara spesifik bertanya kepada pasangan kita, oke, dalam hal ini saya kok nggak memuaskan hatimu, oke dah, saya akan coba. Kalau misalkan saya bisa lakukan segini saja, apakah itu akan oke buat kamu? Jadi kita menurunkan pengharapan dia, atau membuat tugas kita itu menjadi lebih kecil, lebih ringan, sehingga kita bisa melakukannya.
Dan dengan cara itu dia puas, kita juga puas, sehingga akhirnya kepercayaan diri kita bisa kembali dipulihkan. Ya, karena kemalasan ini kan merupakan suatu karakter dari seseorang itu seringkali gitu Pak Bos. Jadi ini yang lebih sulit mengalahkan kemalasan diri sendiri ini. Betul, kalau yang kasus yang kedua yang Pak Gunawan tadi munculkan, yaitu karena pengalaman buruk, tanggapan-tanggapan yang nggak positif, itu lebih mudah dipulihkan. Karena dasarnya sebetulnya kita nggak malas, tapi kita akhirnya kehilangan motivasi karena mendapatkan tanggapan-tanggapan yang tidak positif. Yang memang lebih sulit untuk diubah adalah kalau memang kita malas karena kita nggak suka repot. Jadi kadang-kadang ada kalanya memang ya kita malas karena ya nggak mau repot lah. Nah ini yang lebih susah ya untuk kita pulihkan. Iya, mungkin masih ada hal lain nih Pak Bos tentang ini. Ada Pak Gunawan, yang berikut atau yang keempat adalah ada kalanya kita takut ya mengambil keputusan karena adanya kebutuhan pribadi dalam diri kita untuk dilihat atau dinilai orang baik atau sempurna. Begini Pak Gunawan, kadang keputusan yang kita ambil berbeda dari apa yang diharapkan orang. Tidak bisa tidak, bila kita mengambilnya, maka orang akan kecewa atau malah marah kepada kita. Ada kalanya keputusan yang kita ambil, jika ternyata keliru, dapat membuat orang menilai bahwa kita tidaklah sebijak, secerdas, atau berpengetahuan yang mereka kira. Nah, sudah tentu adalah wajar ya bila kita ini ingin dilihat orang baik Pak Gunawan. Kita ini mau orang melihat kita berpengetahuan, bijak, atau cerdas. Namun pada akhirnya, kita harus mengecilkan diri dan mencurahkan segenap perhatian pada hal yang mesti diperhatikan atau diputuskan. Biarlah orang menilai kita tidak sebaik dulu. Namun, jangan jadikan penilaian orang sebagai tolok ukur. Terpenting, kita mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bukan saja diri kita, tetapi juga orang lain. Nah, jadi sekali lagi saya mau tekankan fokuskan pada keputusan tersebut. Bukan fokuskan pada penilaian orang terhadap diri kita. Itu kita nomor duakan. Yang penting kita melakukan atau memutuskan sesuatu secara baik, dan memang kita tahu ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, seringkali memang keputusan itu kita membuat keputusan karena didesak oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya aja, dia adalah seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan gitu Pak Pol ya. Orang-orang yang di bawah dia ini mendesak supaya pimpinan itu mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bagi orang banyak ini. Padahal pimpinan juga tahu bahwa keputusan yang diambil ini pasti salahnya gitu Pak Pol. Itu sering terjadi Pak Gunawan. Atau kasus yang lain juga adalah berapa seringnya kita tahu ada orang menikah bukan karena memang ini keinginannya atau pilihannya, tapi karena desakan. Kamu sudah umur segini, kamu mau cari apa lagi, ya udahlah kamu nikahi dia dan sebagainya. Atau ya dia orangnya inilah itulah, dan mungkin salah satunya ya dia bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan keluarga, dan nah akhirnya dinikahkan. Padahalnya dia nggak yakin dan dia sebetulnya belum siap. Nah jadi waktu kita mengambil keputusan, kita memang harus kesampingkan kebutuhan pribadi kita untuk dinilai orang baik atau sempurna. Nah seringkali kalau kita akhirnya diikat oleh penilaian orang itu, kita nggak bisa lagi memutuskan dengan baik. Nah kita lihat begitu banyaknya contoh di Alkitab Pak Gunawan, di mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengambil keputusan yang tidak populer. Tapi karena dia tahu ini adalah kehendak Tuhan, dia tetap lakukan. Meskipun yang diterima dari orang di sekitarnya adalah penolakan. Contohnya adalah misalkan Rasul Paulus. Gara-gara dia mengikut Kristus, dia menerima penolakan dari kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi yang dalam kasus tadi seorang anak di dalam keluarga yang didesak oleh keluarganya untuk menikah, Pak Boleh. Seringkali keluarga mengatakan, orang tuamu kan umurnya tinggal sedikit gitu. Masa kamu tidak mau menyenangkan hatinya dengan memenuhi permintaannya ini, seperti itu. Padahal dia tahu bahwa dia tidak menyintai pasangan yang dijodohkan itu gitu. Itu gimana, Pak? Dalam kasus seperti itu saya tetap akan anjurkan untuk tidak ya. Sebab buat apa sih artinya menyenangkan orang, tapi nanti seumur hidup kita bukan saja menyusahkan kita dan pasangan kita, tapi besar kemungkinan akan menyusahkan anak-anak kita. Jadi dampaknya akan jauh lebih luas ketimbang menyenangkan atau mengecewakan orang tua kita.
Tapi seringkali orang itu dinilai egois gitu. Ya. Dan bisa-bisa diasingkan di dalam keluarga itu gitu. Ya, ya. Maka kadang-kadang ada orang yang memang takut mengambil keputusan karena itu tuh. Takut dinilai orang. Enggak baiklah, apalah. Nah, kita selalu harus pisahkan ya antara keduanya ini. Ya. Seringkali keputusan yang kita ambil itu dikaitkan dengan iman kita gitu. Ada orang yang mengatakan bagaimana ini kaitannya itu loh. Nah, ini membawa kita kepada poin kita yang terakhir Pak Gunawan ya, yaitu kadang-kalanya kita takut mengambil keputusan karena memang kita kurang beriman. Artinya kita kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan. Di dalam pengambilan keputusan kita mesti mencari kehendak Tuhan. Setelah meyakininya, kita harus berserah secara total kepada pemeliharaan Tuhan. Kita mesti berjalan di jalan yang benar, apapun rintangan yang mesti dihadapi. Nah, salah seorang yang bukan saja berani mengambil keputusan, tetapi juga dapat mengambil keputusan dengan tepat adalah Yonatan, putra Saul. Kendati dia adalah putra mahkota, dia tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang mesti diterimanya. Dia tahu bahwa Tuhan telah memelihara atau telah memilih Daud untuk menggantikan ayahnya. Namun, Yonatan bertindak lebih jauh daripada sekadar meyakini pilihan Tuhan. Dia pun berani menentang ayahnya. Nah, sebagai akibatnya, kita tahu bukan saja Saul mencaci makinya, Saul pun melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Ini dicatat di 1 Samuel 20 ayat 33. Jadi bukan hanya marah, Saul itu sampai-sampai berniat membunuh putranya sendiri Pak Gunawan. Karena putranya memang menentang dia. Namun Yonatan bergeming, dia enggak goyah. Dia terus berjalan di atas keputusannya. Dan inilah yang menjadi dasar keputusannya, sebagaimana disampaikannya kepada Daud sahabatnya. Ini dicatat di 1 Samuel 23 ayat 17. Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Nah, buat saya inilah iman Pak Gunawan. Yonatan mengambil keputusan karena dia beriman bahwa ini kehendak Tuhan, bahwa dia harus membela Daud yang benar dan menentang ayahnya yang salah. Dan dia pun beriman bahwa Daud pasti akan menjadi raja. Maka dia berkata kepada Daud, janganlah takut. Ini orang yang benar-benar mantap. Dia benar-benar berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, seringkali orang memanipulasi iman itu di dalam mengambil keputusan, Bapak. Kalau itu sesuai dengan apa yang dia rancangkan, dia katakan memang ini kehendak Tuhan. Jadi dia berani memutuskan, bahkan dia berani menggunakan atas nama Tuhan, bahwa keputusannya ini adalah keputusan yang sudah disetujui oleh Tuhan. Padahal kenyataannya keputusannya itu keliru. Gitu. Nah, ini bagaimana? Ya, sudah tentu memang kita manusia kadang-kadang ya terbawa oleh emosi, terus mungkin ingin terdengar rohani, jadi menstempelnya dengan kehendak Tuhan. Kita harus hati-hati Pak Gunawan. Jadi sebelum kita mengatakan ini kehendak Tuhan, memang kita harus benar-benar melihat ya, mengujinya lagi. Nah, dalam kasus Yonatan, dia memang melihat jelas bahwa ayahnya tidak benar. Dan dia tahu jelas Samuel yang mengurapi Daud adalah Samuel yang mengurapi ayahnya dulu. Jadi dia tahu Samuel ini adalah nabi Tuhan, hamba Tuhan, dan hanya bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau urapan Samuel atas ayahnya benar dulu, berarti urapan Samuel atas Daud sekarang juga benar. Meskipun dia akan kehilangan takhta, tidak lagi menjadi putra mahkota atau menjadi raja, dia rela. Sebab dia tahu inilah kehendak Tuhan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan memang kita mesti beriman pada pemeliharaan Tuhan. Kita putuskan sebaik-baiknya, setelah itu kita melangkah. Karena kita tahu Tuhan akan sanggup memelihara kita. Nah, katakan dalam hal pengurapan tadi Pak Pol ya. Tuhan memakai Samuel mengurapi Saul sebagai raja. Tapi nyatanya kemudian kita melihat bahwa Raja Saul ini menyimpang dari kehendak Tuhan. Itu betul sekali Pak Gunawan. Jadi pengurapan Tuhan memang tetap menyisakan kebebasan manusia untuk menaatinya atau tidak. Pengurapan hanyalah berarti Tuhan menunjuknya. Sama seperti Yesus Tuhan kita memanggil Yudas menjadi muridnya.
Tuhan menunjuk dia menjadi muridnya. Tapi Tuhan menyisakan kebebasan juga kepada Yudas untuk memilih untuk menaatinya apa tidak. Nah, Saul juga akhirnya memilih untuk tidak menaati Tuhan. Tapi masalahnya adalah Saul tidak bertobat. Nah, Daud pernah nggak juga melawan Tuhan, jatuh dalam dosa? Juga pernah. Tapi Daud bertobat. Nah, jadi pengurapan Tuhan nggak berarti Tuhan itu tuh menggunting sayap manusia untuk bebas memilihnya atau untuk bebas menaatinya. Tidak. Tuhan tetap berikan kebebasan itu kepada manusia untuk menaatinya atau tidak. Ya, memang dalam kasus Yonatan dan Daud, kita melihat bahwa mereka memang bersahabat. Jadi dikatakan hatiku, hatimu, jiwamu, jiwaku gitu Pak Paulus. Dan itu melalui persahabatan yang begitu dekat. Dia berani mengambil keputusan ini, menyatakan bahwa ayahnya keliru. Tapi kan tidak semua kasus yang kita hadapi itu 11 itu gitu loh Pak Paulus. Mengambil keputusannya yang agak sulit. Betul, saya nggak menjamin bahwa setiap keputusan itu akan sangat hitam putih ya, jelas ya. Kali memang tidak jelas. Tapi intinya adalah kita kadang-kadang nggak bisa menunggu sampai segala sesuatunya terang benderang. Kadang-kadang kita ambil keputusan meskipun kita nggak tahu 100% sepenuhnya. Namun hanya sejauh inilah kita bisa bertindak, kita nggak bisa lagi melebihi titik ini. Nah, udah kita tetap lakukan sebaik-baiknya. Contoh seperti menikah Pak Gunawan. Kita melihat istri kita melihat suami kita di awal kita menikahkan ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun yang kemudian. Tapi apakah kita harus tahu dulu apa yang akan terjadi 50 tahun kemudian baru kita nikahi dia? Ya enggak juga. Jadi modal kita udah berkenalan dan mengenal dia ini nih, selama kita rasakan udah cukup ya, nggak tergesa-gesa, kita udah pelajari dengan baik, ya udah silakan melangkah. Iya, baik Pak Paul. Saya percaya bahwa perbincangan kita ini akan menolong banyak orang untuk berani mengambil keputusan gitu Pak Paul ya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berani mengambil keputusan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan